Jadi saya perwakilan dari Project Manager salah satu kelompok yang memiliki judul aplikasi pendataan barang dan transaksi. Jadi waktu semester 6, tepatnya sekarang, mahasiswa teknik informatika khususnya di Tera mendapatkan suatu mata kuliah yang bernama proyek perangkat lunak. Jadi tujuan mata kuliah ini adalah untuk mengimplementasikan pelajaran-pelajaran yang sudah didapat oleh mahasiswa ke dalam dunia kerja secara langsung. Jadi di mata kuliah ini kami mendapat atau kami diberi tanggung jawab untuk mencari sebuah klien atau seorang, dan kami pecahkan masalah yang terdapat pada klien tersebut. Pada kelompok ini saya dan teman-teman mendapatkan sebuah perusahaan kecil klien yang bergerak di bidang sayur organik, dan kami mendapati suatu masalah, yakni pada perusahaan ini belum ada pencatatan barang secara digital, hanya secara manual oleh manusia itu tersendiri. Dan klien kami meminta untuk membuatkan suatu aplikasi yang dapat mempermudah pekerjaan itu. Jadi kami menawarkan solusi sesuai dengan judul kami, yaitu aplikasi pendataan barang dan transaksi. Dan juga saya selaku project manager ingin memperkenalkan anggota-anggota saya, yaitu Yosua Tansiswanto, Korija Kaisar Sakti, Genta Ari Anggara, Muhammad Anas, dan Muhammad Rizky Ramadan. Jadi berikutlah apa yang sudah kami kerjakan. Perkenalkan, nama saya Gentari Anggoro, NIM 14117078. Di sini saya akan menyampaikan permasalahan klien dan solusi perangkat lunak yang kami tawarkan. Yang pertama yaitu permasalahan klien. Klien mengalami kesulitan dalam melakukan pendataan barang, yang mana klien melakukan pendataan barang selama ini dilakukan dengan secara manual. Lalu yang kedua, ke solusi perangkat lunak yang kami tawarkan. Kami menawarkan kepada klien sebuah aplikasi pendataan barang, yang mana aplikasi tersebut dapat melakukan pendataan barang masuk, barang keluar, dan menambah jenis barang, melihat grafik barang, dan melihat jumlah stok, yang mana agar klien dapat mengetahui jumlah stok barang yang tersedia. Lalu data tersebut juga dapat diekspor ke dalam bentuk Excel. Sekian, terima kasih. Aplikasi pendataan barang dan transaksi ladang flash berbasis desktop karena hanya bersifat rumahan yang tidak perlu terintegrasi ke internet. Lagi pula, data yang dimiliki akan lebih aman jika menggunakan jaringan sendiri atau bersifat lokal. Dalam pengerjaan aplikasi ini, setidaknya ada 6 tools yang digunakan. Tools yang pertama NetBeans. Karena aplikasi ini berbasis desktop, maka kita membutuhkan NetBeans sebagai IDE untuk mengembangkan aplikasi yang ingin dikembangkan. Tools kedua Java. Karena menggunakan NetBeans, maka kita membutuhkan bahasa pemrograman. Bahasa yang kami gunakan adalah Java. Namun, NetBeans dapat digunakan dengan berbagai macam bahasa lain seperti PHP, C atau C++, HTML5, dan lain-lain. Tools ketiga Adobe Photoshop. Tampilan yang disediakan NetBeans kurang menarik, maka kami menggunakan Photoshop untuk membuat tampilan yang lebih menarik. Tools keempat adalah MySQL. MySQL adalah database server. Di sanalah tempat penyimpanan segala data dari aplikasi yang kami buat. Tools kelima adalah GitHub. GitHub adalah repositori sebagai tempat penyimpanan semua dokumen agar terintegrasi antar individu dalam sebuah proyek. Tools terakhir adalah Trello. Trello digunakan untuk memonitoring seluruh progres dari awal hingga berakhirnya suatu proyek. Perkenalkan, nama saya Yosua Tansiswanto, NIM 14117060. Di sini saya akan menjelaskan progres yang kelompok kami telah lakukan. Di dalam progres ini, kami membaginya menjadi 16 tasks.
di mana 10 task untuk perancangan dan 6 task untuk implementasi. Untuk perancangan yaitu merancang UI login, merancang UI untuk home, merancang UI stock, merancang UI input, merancang UI transaksi, merancang UI forget dan change password, merancang UI untuk convert atau export data, merancang UI untuk penampilan grafik, dan perancangan database. Dari ke-10 task, kami telah menyelesaikan 6 task, yaitu pembuatan UI login, UI home, UI stock, UI input, dan UI transaksi, serta pembuatan database. Kemudian tahap implementasi, kami membuat sistem untuk login, sistem untuk input, sistem untuk stock, sistem untuk change password, sistem untuk convert password, sistem untuk penampilan grafik, di mana kami telah menyelesaikan 3 task, yaitu pembuatan sistem login, sistem input, dan sistem stock. Selanjutnya saya M. Rizky Ramadan akan menjelaskan tentang solusi atau rencana solusi. Masalah pertama adalah implementasi laboratory untuk menampilkan grafik. Karena proyek aplikasi yang kami buat akan menampilkan grafik di dalamnya, maka kami akan melakukan research lebih lanjut tentang cara menggunakan dan menampilkan grafik dengan cara mencari info dari sumber yang menyediakan, seperti internet, GitHub, dan lain-lain. Masalah kedua adalah adaptasi menggunakan Trello sebagai media komunikasi. Agar mudah melihat semua progres proyek yang dikerjakan, kami diminta untuk menggunakan Trello. Namun, karena kami baru pertama kali menggunakan Trello, ada banyak hal yang kami tidak mengerti. Kami memecahkan masalah ini dengan mempelajari cara menggunakan Trello dari orang-orang yang pernah menggunakannya, seperti asisten, agar kami lebih terbiasa dengan menggunakan Trello sebagai media komunikasi juga. Masalah yang ketiga adalah penyesuaian jadwal antar anggota. Dikarenakannya adanya penyakit virus corona di Indonesia, maka kampus Citera menghimbau mahasiswanya untuk melakukan lockdown. Dengan adanya himbauan ini, maka ada sedikit perubahan pada jadwal. Kami memiliki solusi akan masalah ini dengan cara penyesuaian kembali jadwal antar anggota yang ada sekarang. Metode pengembangan yang kami gunakan adalah metode Scrum. Metode Scrum pada dasarnya meminjam metode Agile dalam hal pengembangan, dan pengguna harus saling bekerja sama secara terus-menerus setiap hari. Cara kerjanya adalah dengan memecah tujuan akhir menjadi beberapa tujuan kecil pada awal proyek dan mengerjakan terlebih dahulu tujuan-tujuan kecil tersebut. Cara yang digunakan untuk mengerjakan tujuan kecil adalah dengan melakukan pengulangan kerja secara berkala dalam membuat software. Kemudian sesering mungkin menampilkan hasilnya. Proses ini biasanya memakan waktu kurang lebih 2 minggu. Selama pelaksanaan pengulangan kerja, pengembang dan pengguna perlu melakukan banyak pertemuan guna menunjukkan hasil sementara dari proyek. Hal ini berguna agar keduanya dapat mengikuti perkembangan terbaru dari proyek serta menampung berbagai masukan mengenai hasil yang ada serta kemungkinan perbaikan atau perubahannya. Dengan demikian, dapat terjadi perubahan dan perkembangan yang lebih cepat menuju hasil akhir yang baik. Hal ini sangat berguna untuk diterapkan pada proyek yang rumit. Pada dasarnya, metode Scrum merupakan gabungan dari struktur dan ilmu dari metode pengembangan software tradisional waterfall dengan fleksibilitas dan praktik pengulangan dari metode agile yang modern. Langkah-langkah Scrum Process yang pertama adalah Sprint Planning Meeting yang menghasilkan produk backlog berikut skala prioritasnya. Kemudian, Scrum Master dan anggota tim memecah produk backlog menjadi task-task yang lebih kecil
dan kemudian memilih task-task yang dari sprint backlog yang akan dikerjakan beserta estimasi waktunya untuk satu sprint duration. Yang ketiga, tim mengerjakan sprint backlog yang sudah dipilih. Kemudian yang keempat, Scrum Master memfasilitasi daily Scrum. Selanjutnya yang terakhir, melakukan sprint review dan sprint retrospektif setiap selesai satu sprint. Saya M. Anas Nasrullah dengan NIM 141171028 akan mendemokan aplikasi yang telah kami buat. Ini adalah tampilan Formulgin dari aplikasi yang kami buat. Di sini Formulgin ini memiliki fungsi yaitu ketika kita menginputkan passwordnya dengan salah, maka akan memunculkan pop-up bahwa password tersebut salah. Dan ketika kita tidak menginputkan sama sekali pada kolom password tersebut, maka akan memunculkan pop-up pemberitahuan bahwa kolom password tidak boleh kosong. Dan ketika kita menginputkan kolom password tersebut dengan benar, maka akan menuju ke tampilan home. Dan ini adalah tampilan home dari aplikasi kami. Di sini ada grafik dari penjualan, dari hasil penjualan, dan di sini di sebelahnya yaitu ada tabel yang nantinya akan berisi barang-barang dengan penjualan terlaris atau paling banyak terjual pada bulan tersebut. Dan di sini ada tombol transaksi atau tombol tambah transaksi yang saat ini belum dapat difungsikan, dan di sebelahnya ada tombol cek stok, yaitu untuk melihat stok yang tersisa pada saat ini. Ini adalah tampilan stok barang dari aplikasi kami. Di sini memiliki beberapa fitur. Fitur yang pertama yaitu fungsi cari, yang mana dapat mencari dari kode barang, nama barang, jumlah barang, ataupun harga barang. Seperti ini contohnya. Kita dapat mencari dengan kode barang. Misal kita cari dengan kode 5. Maka akan memunculkan kode barang 5 di tabel tersebut. Dan kita coba dengan jumlah barang. Akan memunculkannya di sebelah sini juga. Kita coba dengan nama barang. Dan berikutnya kita coba dengan harga barang tersebut. Dan ketika yang dicari lebih dari satu, maka akan memunculkan semua hasil pencarian tersebut. Dan yang berikutnya itu di sini ada fitur tambah barang, yaitu ketika ada barang yang akan masuk, maka akan diinputkan di sebelah sini. Itu misalkan nama barang yang akan kita masukkan yaitu BC dengan harga barang 2000. Ketika kita klik tambah barang, maka data di sini akan berpindah ke dalam tabel. Dan ini adalah data baru yang baru saja kita masukkan, yaitu dengan kode barang 8 dan nama barang ABC, harga barang 2000 dengan jumlahnya 0. Kenapa 0? Karena barang tersebut baru saja dimasukkan. Dan yang kemudian yaitu ada fitur tambah stok. Ketika kita klik tambah stok ini akan menuju ke tampilan tambah stok. Dan ini adalah tampilan tambah stok, yang mana kita dapat menginputkan semua stok yang masuk di tampilan ini. Dan di sini ada nomor transaksi, ada tanggal dan jam waktu kita akan inputkan. Yang kedua ada nama barang. Di sini kita tinggal memilih barang apa yang akan kita tambah stoknya. Dan ini adalah jumlah stok, dan di sini harga per barang tersebut. Dan ini adalah database dari
tabel stok tersebut. Dan kita akan mencoba untuk menginputkan stok tersebut ke dalam aplikasi. Misalkan kita buat nomor transaksinya 999 dengan nama barang yang baru saja kita buat, yaitu ABC, dan jumlah stok tersebut misalkan 50 dengan harga 2000 per kilogram atau per barangnya. Dan ketika kita klik tombol tambah ini, maka akan berpindah ke tabel di sebelahnya. Setelah data masuk ke dalam tabel, maka kita dapat langsung selesai untuk menginputkan data tersebut ke dalam database. Dan ketika kita klik tombol selesai, maka akan memunculkan pesan pop-up. Apakah data sudah benar? Ketika sudah benar, kita dapat klik yes. Ketika masih ada data yang salah, kita dapat klik no untuk membatalkan fungsi tersebut. Dan kita akan mencobanya untuk melihat apakah data tersebut masuk ke dalam database. Dan kita coba lihat data yang ada di dalam database. Ini adalah data dari tabel stok sebelum kita inputkan, dan ini adalah data yang baru saja kita masukkan, data stok yang baru saja kita masukkan dengan jumlah stok 5000 dan harga per stoknya yaitu 2000 dengan tanggal 21 Maret 2020 dan di pukul 10.38 dengan ID barang 8 yaitu barang ABC yang tadi. Dan di sini kita juga memiliki fungsi hapus, yaitu ketika kita salah mengisi data di bagian tabel. Misalkan dengan nama barang bayam dan jumlah stok dengan harga barang. Ketika kita klik tambah, maka akan muncul di sini. Dan ketika di sini ada sebuah kesalahan, maka kita dapat menghapusnya dengan tombol hapus. Maka tabel di sini akan kosong kembali. Nah, ini adalah semua fitur yang ada di tambah stok. Dan di bagian home, di sini kami memiliki tombol logout, yaitu untuk keluar dari aplikasi dan kembali ke form login. Dan ketika kita klik tombol logout ini, maka akan memunculkan pop-up. Apakah Anda yakin akan keluar atau tidak? Ketika kita tidak yakin, maka akan tetap di halaman home ini. Dan ketika kita yakin untuk logout, maka kita dapat klik yes dan akan kembali ke tampilan form login tersebut.